Analisa putusan perkara tentang jual beli mobil Avanza 13G dengan spesifikasi teknik pelek alloy wheel, namun realisasinya pelek campuran antara alloy wheel dan steel wheel. Jas pengalamanku, logikaku, pikiranku, pemahamanku, pengertianku, keyakinanku, ingatanku, dan analisaku. Saya merasa aneh dan janggal sekali bahwa Majelis Hakim tingkat pertama, banding dan kasasi itu memutus perkara sengketa ini sangat ngawur. Bahwa dasar alasan saya melakukan transaksi jual beli Avanza 13G adalah spesifikasi tekniknya sudah jelas pelek alloy wheel. Dan kebetulan ada satu lagi produk Avanza 13E dengan spek pelek steel wheel. Untuk Avanza 13G semuanya sesuai dengan speknya, yaitu 55-nya termasuk pelek cadangan menggunakan steel wheel. Namun untuk Avanza 13G dengan spesifikasi teknik alloy wheel ternyata realisasinya cadangan campuran, yaitu yang terpasang 4 adalah alloy wheel, sedangkan yang di pelek serep steel wheel. Sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap kendaraan mobil gitu kan memiliki 5 pelek gitu kan. Jadi pelek 4 terpasang dan 1 pelek yang cadangan gitu kan. Kecuali memang ada beberapa mobil import yang mungkin hanya menggunakan 4 pelek ya gitu kan, tanpa menggunakan cadangan, dan itu sudah diberitahukan atau juga sudah common sense lah gitu kan. Tapi untuk produk mobil khususnya di Indonesia sudah common sense juga, semuanya menggunakan 5 pelek. Jadi kalau speknya alloy wheel, tentu ya 5-5-nya harusnya alloy wheel gitu kan, karena tidak ada spek yang tertulis cadangan alloy wheel terpasang dan cadangan steel wheel. Dan itu dibuktikan dengan 2 mobil lainnya yang saya beli, yaitu Innova 2G, juga sama spek peleknya alloy wheel, ternyata 5-5-nya juga alloy wheel, baik yang terpasang dan cadangan. Demikian juga Toyota Rush 15G dengan spesifikasi teknik yang sama alloy wheel, juga peleknya semuanya 5-5-nya alloy wheel, jadi 4 terpasang alloy wheel, yang cadangan juga steel wheel gitu. Jadi putusan dari Majelis Hakim tingkat pertama, banding dan kasasi yang menyatakan bahwa transaksi jual beli ini tidak melanggar hukum gitu kan, padahal perjanjiannya adalah spesifikasi tekniknya sudah jelas. Saya ingin menyoroti kepada Majelis Hakim, bagaimana apabila seseorang yang menukarkan uang di bank 10 juta dengan lembar 100 ribuan, kemudian di dalamnya ternyata terdapat satu yang berbeda, baik 50 ribu atau 20 ribuan, apakah itu dianggap sebagai satu hal yang wajar, tidak melanggar hukum gitu? Dan apabila dilakukan oleh 1.000, sejuta penukar, apakah juga itu tidak ada unsur kesengajaan? Demikian juga apabila ada seorang pembeli kain sutra atau bahan sutra, kemudian satu kodi 20 piece gitu, ternyata di dalamnya terdapat satu bahan katun, apakah juga itu merupakan satu hal yang dianggap biasa kalau berdasarkan mengacu pada putusan perkara ini yang menyatakan bahwa pihak produsen atau distributor Toyota itu tidak melanggar hukum, yaitu Auto 2000, Astra International, Toyota Astra Motor, Toyota Motor Manufacturing, Astra Daihatsu Motor, dan Toyota Motor Corporation Jepang itu tidak melanggar dalam mencampur antara pelek yang terpasang dengan pelek cadangan, padahal spesifikasinya adalah alloy wheel semuanya. Jadi kalau dengan analogi tentang kain sutra dan uang yang menukar gitu kan, apabila Majelis Hakim juga tingkat pertama, banding dan kasasi juga melakukan penukaran
uang 10 juta kemudian di dalamnya terdapat 1, 20 ribu atau 50 ribu, apakah itu juga dianggap biasa? Kemudian apabila ada 1.000 hakim atau 10.000 hakim di Indonesia yang melakukan penukaran uang yang sama, terus kemudian semuanya terdapat satu yang berbeda, apakah itu juga dianggap satu hal yang wajar? Bukankah itu juga satu unsur kesengajaan, diduga praktek bisnis curang, mens rea yang merugikan sang penukar? Atau demikian juga apabila pembeli majelis hakim itu membeli kain sutra 1 kodi gitu kan, di dalamnya terdapat 1 katun, apakah juga akan diam saja? Dan apabila 1.000 hakim, 10.000 hakim di seluruh Indonesia juga melakukan pembelian kain sutra, kemudian di dalamnya terdapat 1 kain katun, apakah juga itu tidak melanggar hukum? Apakah itu juga merupakan hal yang wajar? Jadi saya berharap sekali lah agar majelis hakim dalam memutuskan itu bersikap yang objektif, profesional, karena ini akan menjadi presiden yang buruk gitu loh apabila ini tidak putusan ini tidak sesuai dengan alat bukti dan fakta hukum dan sesuai dengan perjanjian. Di mana perjanjian itu sudah jelas sah dan mengikat, berlaku sebagai undang-undang yang harus dilaksanakan dengan itikat baik. Nah, itikat baik ini juga saya kira majelis hakim harus tahu ya. Apakah spek alloy wheel terus kemudian campuran, realisasinya campuran alloy wheel plus steel wheel itu tetap dianggap sebagai itikat baik juga dari seller gitu kan, atau distributor Toyota gitu kan. Jadi saya berharap agar terlepas ini bukan merupakan mendahului bahwa apabila saya melakukan PK gitu kan, saya berharap ya majelis hakim benar-benar profesional lah. Jadi dengan analogi kain sutra dan penukaran uang gitu kan, apakah kalau itu majelis hakim dan atau keluarganya yang berjumlah misalnya puluhan ribu atau ratusan ribu ya kan, menukar 10 juta kemudian ternyata hanya dapat 100 lembaran 100 ribuan dengan satu mungkin 20 ribuan atau 50, apakah itu dianggap satu hal yang wajar dan beritikat baik juga? Demikian juga apabila semuanya membeli 1 kodi atau 10 kodi kain sutra, kemudian di dalam 1 kodinya salah satu kota terdapat 1 kain katun gitu kan, apakah itu juga merupakan hal yang beritikat baik? Jadi saya sungguh bingung. Jadi saya menghimbau lah agar majelis hakim benar-benar profesional dalam memberikan pertimbangan hukum dan putusan hukumnya. Apalagi di dalam perkara pelek ini yang digunakan dasar hukumnya adalah peraturan Menteri Industri dan Perdagangan, khususnya tentang uji layak kendaraan yang sudah diluncurkan. Dan di dalam peraturan itu justru yang diatur adalah tentang diperbolehkannya perbedaan ban yang terpasang dengan ban cadangan. Padahal substansi perkaranya adalah pelek, gitu kan. Jadi jelas tidak sama, gitu kan. Dan kalaupun ada peraturan yang begitu, hakim itu harus objektif juga. Bagaimana mungkin kalau speknya sudah jelas alloy wheel, ya harus alloy wheel dong, gitu kan. Tidak mungkin campuran karena tidak ada kata campuran, gitu kan. Jadi saya berharap apabila saya nanti menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum luar biasa PK, terlepas ini tidak dimaksudkan untuk mendahului putusannya, agar majelis hakim lebih profesional, objektif lah dalam memeriksa ini ya, dengan beberapa analogi itu. Dan apabila ini juga dialami oleh majelis hakim, 1.000 majelis hakim, 10.000 dan atau anggotanya, apakah juga hal ini dianggap sebagai beritikat baik dari seller tersebut? Demikian, semoga hal ini berguna. Salam happy life, sukses dan sehat selalu. Masih dari Aston Purwokerto. Yes.